Oke, selamat malam semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang gudang garam, di mana dia secara laporan keuangan, labanya naik. Labanya naik, bukan labanya sih, omsetnya, sales-nya, revenue-nya naik. Tetapi profit-nya turun. Kenapa? Ya nanti kita akan bahas di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe bisa mohon bantuannya buat subscribe. Jika channel ini 100 subscriber, nanti kita akan live thread bareng di sesi 1 atau di sesi 2. Pokoknya menyentuh 100 subscriber kita akan mulai live thread bareng. Oke, kita mulai ke pembahasannya di kali ini tentang gudang garam. Jadi bisa download dulu laporan keuangannya di perusahaan tercatat, lalu di laporan keuangan, terus ini masukin aja gudang garam di GRM. Kita pilih yang terbaru yaitu di triwulan kedua atau Q2 2022. Nah, yang kita cari, kita pilih yang laporan keuangan Juni 2022. Yang ini yang paling bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Laporan keuangan tuh dibagi secara kerangka besarnya itu ada aset, ada liabilitas atau hutang, ada ekuitas, lalu ada neracanya, neraca laba rugi, lalu ada arus kas. Nah, ini ada arus kas. Nah, oke. Kita bahas satu pelan-pelan ya. Kita bahas sedikit di video kali ini. Kalau kita melihat dibandingkan berdasarkan datanya, data yang kita peroleh dari laporan keuangan ini satuannya dalam jutaan rupiah. Jadi seperti contoh dia ini kasnya ini sebesar 4 juta, tapi ini kan dalam jutaan berarti 4 triliun, 4,7 triliun. Ini Q2 2022 dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dari situ, kita kenaikan kasnya sendiri itu sebesar 4774 316 dikurangi 4169 740 kali 100. 64576 64576 dibagi 4169740. Nah, kenaikannya 1,5 lah, 1,5. Cuman ini termasuk besar karena melihat ini berdasarkan akhir tahun sampai setengah tahun aja. Nah, yang jadi concern saya pribadi adalah di mana aset lancarnya ini kebanyakan yang totalnya 5,1 T ini kebanyakan dalam bentuk persediaan. Persediaan tuh mencapai 43,7 T. 43,7 T sendiri ini persediaannya banyak banget. Kalau kita cek di notes nomor 5, itu persediaannya itu meliputi barang jadi, barang dalam pengolahan dalam artian setengah jadi atau seperempat jadi, lalu bahan baku. Bahan baku kalau kita lihat gudang garam berarti ya bakau ya, cengkehnya. Terus pita cukai, PPN, pajak rokok, lalu suku cadang dan keperluan pabrik, sama persediaan dalam perjalanan. Nah, paling banyak ini di bahan baku sama barang jadi. Nah, bahan baku berarti ini nantinya kalau harga bahan bakunya naik setidaknya sudah meminimalisir dengan persediaan yang banyak. Nah, yang jadi catatan adalah barang jadi. Barang jadinya ini banyak banget. Nah, ini kalau semuanya ini 13 triliun ini jadi duit, nah ini bisa jadi tambahan profit untuk perusahaan. Bisa jadi pula barang jadi ini memang belum didistribusikan secara keseluruhan karena melihat bisa dikatakan pemerintah di setiap tahunnya, terutama di pemerintahan rezim yang sekarang Pak Jokowi itu sangat menekan industri dari rokok, industri dari sigaret ini. Banyak terutama yang sektor sigaret kretek mesin. Nah, yang pakai mesin itu biasa cukainya naiknya gila-gilaan. 2020 kemarin mungkin yang sigaret kretek tangan itu tidak ada kenaikan dari pajaknya. Kenapa? Karena berhubungan dengan pekerjanya. Karena dinaikkan ya takutnya nanti akan banyak PHK dan semacamnya. Oke, kita balik lagi nanti.
untuk persediaannya. Jadi bisa dikatakan ada 13 triliun yang kemungkinan bisa menjadi revenue atau salesnya nantinya. Nah, setelah ini tuh kalau kita cek dari liabilitas totalnya itu 27T. 27T ini kalau di cover sendiri dengan total aset lancar ini udah ketutup. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan perihal keuangannya si Gudang Garam ini sangatlah sehat, sangatlah bagus lah. Sangatlah bagus. Dan ini liabilitas total ya, liabilitas total. Nah, yang pendek ini banyak banget memang 25T. Nah, di mana paling banyak itu porsinya di utang cukai. Berarti ini ada hubungannya dengan pemerintah. Lalu setelah itu didukung yang kedua yaitu pinjaman bank jangka pendek. Pinjaman bank jangka pendek ini totalnya 7T, 7,4. Nah, kalau kita cek di notes nomor 10, pinjaman notes nomor 10, wait. Ini G, I, nah ini baru 3, sedangkan itu nomor 10 ya. Nah ini 8, 9, nah ini pinjaman bank. Pinjaman banknya ini mencapai tingkat bunganya 3,4 sampai 8%. Ya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Kalau paling besar ini totalnya ada pada di hutang ke Bank BCA. Bank BNI. Senilai pinjamannya senilai 2,7T. 2,7T. Bank BNI ini sebesar berapa nih? Bunganya. Jatuh temponya 1 Juli. Jatuh temponya 1 Agustus. Jatuh temponya 1 Agustus. Nah, berarti dalam tag video ini berarti ini sudah jatuh tempo untuk si Bank BNI sendiri senilai 2,7. 2,7T. Nah, ini harusnya udah dibayarkan itu dari Gudang Garam sendiri. Oke, next ke liabilitasnya, cuman so far ya agak menakutkan karena ini jangka pendek. Tapi kalau keseluruhan ini tadi persen, nah ini yang jadi catatan meskipun bisa ditutup dengan aset lancar, tapi 13T-nya sendiri itu belum jadi duit. Tuh, masih dalam bentuk persediaan. 43 ini masih belum jadi duit. Nah itu PR-nya di situ. Kalau semuanya bisa jadi duit, nah itu udah kelar, udah selesai. Nah, oke, kita balik ke sini. Di mana revenue-nya naik. Naiknya seberapa sih kalau kita hitung 61, 672, 267 dikurangi 65, 68, 244 itu senilai 1T kenaikannya. 1 triliun dibagi 60, 5, 68, 244 kali 100. Nah, ini kenaikannya sebesar 1,82% dari sebelumnya. Dari Q2 2021. Nah, yang jadi concern saya pribadi adalah biaya pokoknya. Biaya pokoknya ini naik. Berarti bisa dikatakan kita tinggal hitung kalau biaya pokoknya naik dan pendapatannya naik itu make sense asal pendapatannya itu di atasnya biaya pokok penjualan. Nah, kita perlu hitung nih biaya pokok penjualannya dia naiknya seberapa. Kalau naiknya tidak di bawahnya dari omsetnya atau penjualan atau revenue-nya itu masih oke lah. Kalau di atasnya itu yang jadi pertanyaan. 54, 166, 345. Nah, kenaikannya 4%. Jadi bisa dikatakan biaya pokok naik, pendapatannya naik. Cuman tidak selaras kenaikannya. Bahkan di atasnya si biaya pokoknya itu di atasnya dari pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak efisien. Nah, kita perlu ngecek nih biaya pokok penjualan ini kenaikannya itu di mana sih yang membuat naik banget. 4% biaya pokok penjualan. Ini pendapatan. Nah, ini biaya pokok penjualannya itu paling banyak ada di 3, 2, 5, 6. Nah, ini paling banyak ada di pita cukai. Nah, cukai rokok. Nah, sesuai yang tadi bisa dikatakan memang kenaikan cukai ini yang bisa dikatakan yang sangat memeras atau sangat mendesak atau sangat ya mencekik lah ya istilah saya, yang sangat mencekik perusahaan-perusahaan sektor rokok ini. Dimana kenaikannya sendiri tuh yang awalnya tahun lalu itu 45T sekarang jadi 50T sendiri, hampir
keseluruhan, bahkan 90% lebih dari total biaya pokok penjualannya sendiri. Nah, ini jadi konsen dan menatakan bahwa selama masih pemerintah, kalau cukai ini ada hubungannya sama pemerintah. Kalau menurut saya pribadi, selama pemerintahannya masih seperti ini dan sangat ditekan untuk produsen rokok, ya masih akan menjadi tekanan dan tidak ada nafas lah untuk perusahaan rokok itu sendiri. Itu mungkin. Kalau kita lihat dari pendapatannya atau salesnya, itu salesnya ini paling banyak di sigaret kretek mesin. Sedangkan sigaret kretek mesin atau SKM ini, cukainya ini naiknya kencang, naiknya banyak. Sedangkan yang tidak mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu SKT, kretek tangan, ini malah menurun. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa perusahaan dari gudang garam ini kurang bisa memanfaatkan momen yang tidak dinaikannya cukai untuk yang sigaret kretek tangan. Oke, nah itu secara keseluruhan dia turun. Nah, ini naiknya tipis yang kretek mesin secara total, tapi secara akhir ya hanya naik sebesar 1% keseluruhan. Nah, itu jadi kesimpulan sementara yang bisa saya berikan pada teman-teman perihal gudang garam kalau melihat ini adalah secara demand perusahaan ini secara bisnis itu masih ada, masih banyak demand-nya, masih besar. Tetapi yang menjadi penghambat ya, faktor eksternal yaitu tentang cukai rokok. Cukai rokok ini ya berarti ada hubungannya dengan pemerintah. Selagi masih peraturannya masih seperti ini, perusahaan rokok menurut saya nantinya akan meredup. Nah, salah satu cara dari gudang garam untuk menyiasati ini adalah di mana di tahun 2020 atau 2019 kalau nggak salah, waktu dia tidak membagikan dividen, dia membuat bandara. Nah, membuat bandara itu kalau bandaranya nanti dikomersialkan, nah itu bisa jadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pundi-pundi income atau cuan lagi selain dari gudang garam atau produk rokoknya sendiri. Nah, mungkin itu pembahasan sekilas tentang gudang garam di video malam ini. Semoga bermanfaat, dan yang perlu diperhatikan adalah di saat teman-teman membeli saham ini adalah tahu apa yang harus dilakukan. Di mana walaupun minus, nantinya mau dijual atau dibeli lagi atau dibiarkan saja. Nah, teman-teman punya plan itu, karena plan itu plan yang paling terpenting. Selain atau mengesampingkan plan perihal ini kalau cuan dijual di angka berapa. Jadi persiapkan terlebih dahulu kalau kondisi minus itu seperti apa. Karena semua orang pasti suka dan mau dan bersedia kalau mendapatkan cuan. Tapi pertanyaannya kalau rugi siap apa enggak. Mungkin itu yang bisa saya sharekan di video kali ini. Sampai jumpa di video belajar investasi saham selanjutnya. Bye-bye.